kesempatan untuk terus belajar. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, teladan agung sepanjang masa. Perkenalkan, nama saya Amelia Puspitasari. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan kultum dengan judul Meneladani Akhlak Rasulullah SAW di Era Digital. Rasulullah SAW adalah pribadi dengan akhlak yang paling mulia. Allah sendiri memuji beliau dalam Al-Quran surah Al-Qalam ayat 4, yaitu Wa innaka la'ala khuluqin adzim, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Ayat ini memperkuat alasan yang dikemukakan ayat di atas dengan menyatakan bahwa pahala yang tidak terputus itu diperoleh Rasulullah SAW sebagai buah dan akhlak beliau yang mulia. Pernyataan bahwa Nabi Muhammad mempunyai akhlak yang agung merupakan pujian Allah kepada beliau yang jarang diberikan kepada hambanya yang lain. Rasulullah SAW ini dikenal dengan sifat yang jujur, amanah, lemah lembut, menjaga lisan, menghindari menyakiti orang lain, dan selalu membawa kedamaian. Akhlak beliau berlaku kapan saja, termasuk di era digital saat ini. Di zaman sekarang, media sosial memberi banyak manfaat, tapi juga membawa tantangan besar bagi akhlak kita, seperti banyaknya berita hoax. Berikut adalah contoh berita hoax yang beredar di media sosial. Dalam Islam, kita tidak boleh menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Rasulullah SAW dikenal sangat jujur, dan kita diperintahkan untuk tabayun atau memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Hoax bisa merusak keharmonisan masyarakat, jadi ini termasuk perbuatan yang harus kita semua hindari. Lalu ada juga contoh ujaran kebencian yang sekaligus termasuk dalam tindakan bullying di media sosial. Berikut adalah contoh-contohnya. Perkataan yang menjatuhkan, menghina, atau mempermalukan orang lain seperti ini sangat bertentangan dengan akhlak Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk berkata baik atau lebih baik diam, dan beliau tidak pernah menyakiti perasaan siapapun. Karena itu, ujaran kebencian dan bullying digital harus kita hindari sepenuhnya. Kita sebagai pengguna media sosial wajib menjaga lisan, menjaga tulisan kita agar tidak merugikan, melukai, atau mempermalukan orang lain. Yang selanjutnya ada riya atau pamer berlebihan. Berikut contoh-contohnya. Ini adalah contoh perilaku riya di media sosial. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk selalu menjaga niat. Ketika kita memposting sesuatu hanya untuk dipuji atau ingin terlihat lebih baik dari orang lain, itu termasuk perbuatan yang tidak baik. Bahkan saat ini, motivasi berbagi tidak lagi untuk kebaikan, tetapi sekedar mencari pengakuan dan perhatian. Lalu bagaimana solusi dari semua itu? Tentu saja dengan kembali kepada teladan Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu Rasulullah selalu bersifat jujur. Rasulullah dijuluki Al-Amin, yaitu yang artinya orang yang terpercaya. Di era digital, teladan ini mengajarkan kita untuk tidak langsung menyebarkan berita, terutama yang belum jelas kebenarannya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6, yaitu Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu. Artinya, sebelum share, kita wajib cek dulu kebenarannya ya teman-teman. Yang kedua, bersifat santun, yaitu menjaga komentar dan tutur kata kita di media sosial. Rasulullah tidak pernah berkata kasar, bahkan terhadap musuh beliau tetap lembut. Maka di media sosial kita wajib menjaga kata-kata agar tidak menyakiti siapapun. Yang ketiga, Rasulullah tidak menyakiti siapapun. Rasulullah bersabda,
Seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Perlu kalian ingat, dari jarimu, dari komentarmu, dari postinganmu, setiap huruf yang kita tulis hari ini akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Jari jemari kita akan bersaksi di hadapan Allah atas apa yang kita sebarkan. Yang keempat, yaitu zuhud dan rendah hati. Tidak pamer di media sosial, karena tidak semua hal harus diumbar. Rasulullah mengajarkan kesederhanaan termasuk dalam menunjukkan amal kebaikan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai kesimpulan, kemajuan teknologi bukan alasan untuk menurunkan kualitas akhlak kita. Justru di era digital ini, teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin dibutuhkan. Meneladani Rasulullah berarti memastikan setiap yang kita tulis membawa kebaikan, bukan luka. Akhir kata, semoga kita semua mampu menghadirkan akhlak Rasulullah dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.